Kita mulai dari sini. Kita harus sepakat, nggih. Kita harus sepakat bahwa paham-paham niki sudah tertolak pada zaman niki, pada zaman lain niki. Maka kita mengikuti guru-guru kita agar tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi di Timur Tengah kemudian bisa terjadi di sini. Harus mempertahankan. Dijajari Pelunggum Sami, masukkan ke pondok-pondok pesantren Aswajah. Kalau ada pesantren-pesantren yang beraliran di jelas ruan, jangan dimasukkan ke sana. Lamun sampai dimasukkan ke sana, maka sama saja memberikan mereka napas untuk berkembang. Apakah kemudian niki sebagai bentuk permusuhan? Tidak. Saya hanya ingin mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh guru-guru saya, yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang akan saya pertahankan. Sedangkan mereka sudah jelas dalam sejarahnya memang tidak mempunyai kaidah, tidak mempunyai sanad keilmuan. Maka niki bisa dipastikan bahwa Pelunggum Sami lemak niki di jalur akhirat. Ya memang terlalu banyak perbedaan memang. Terlalu banyak perbedaan kita dengan mereka sampai terjadi marak niki. Kalau tiang Pelunggum Sami dengan batur-batur NW kan jelas bisa kita hidup berdampingan. Tapi kalau sudah mi'raj Pelunggum Sami dibid'ahkan, Maulid Pelunggum Sami dibid'ahkan, kunut Pelunggum Sami dibid'ahkan, rawah Pelunggum Sami dibid'ahkan, zikir jamaah Pelunggum Sami dibid'ahkan, solawat yang diajarkan oleh ulama Pelunggum Sami dibid'ahkan, malahan disyirikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman, syirik. Benar enggak? Benar, tersyirikkan. Karena mereka tidak mengakui wasilah itu, karena mereka tidak mengakui tawassul itu, maka syirik pun terkena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah setia semamba di ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Thumma alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah. Hatta أعطانا الله فرصة للجلوس في هذا المسجد الكريم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد. لا ما كان تدو tiang ulangi lagi nggih. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niki Nabi tiang Pelunggum Sami niki. Dengan sak paling pelit niki basen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndek napak dengan sak ndek milih berbengkepeng doang. Pelit masih haran niki masih dengan sak dia milih berbengkepeng bersedekah, pelit masih haran nggih. Tapi dengan sak paling pelit niki adalah ketika tersebut Nabi tiang Pelunggum Sami Rasulullah kemudian dia terjawab kena sallallahu alaihi wasallam. Toh niki juga adalah ibadah kan? Alhamdulillah. Ampura yang dewek yang hormati Abah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Nasruddin
Aran teh tiang baru pertama kali jog niki. Ampura yang dewek tiang hormati sanabda al-mukarram al-ustad Wildan Arsyad. Beliau niki adalah salah satu benteng Aswaja, salah satu singa Aswaja. Sampai niki ada yang takutan sampai dengan niki gondrong. Jadi namun teengat doang beliau melihat cakar yang si gondrong niki. Tapi niki ciri khas lah, niki ciri khas yang bisa dikenal. Ketika teengat niki lengan jauh, Ustaz gondrong. Wah jelas, dan perlu penjelasan malik. Wah jelas paham niki dengan. Ampura yang dewek yang hormati dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Said Khudhari. Kita doakan para tuan guru, para asatid niki mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau agar terus bisa berkhidmah tibak masyarakat khususnya searah niki. Karena Nabi tiang pulung sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun meninggal dunia. Maka estafet kepemimpinan, estafet keilmuan, estafet ahlus sunnah wal jamaah niki kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang mumpuni untuk menjelaskan tentang agama Islam niki dengan baik dan benar. Salah satunya beliau dah niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang tiang hormati, para al-mukarram, para asatid, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para pemuda, para ibu-ibu yang terus semangat dimanapun yang berada, biasa saat ini paling luwih. Dan niki juga diantara semua tempat yang datangi. Niki acara Isra Mi'raj, nggih. Tiang diundang Isra Mi'raj ke beberapa tempat di masjid. Tiang berani pastikan bahwa niki adalah jamaah perempuan terbanyak dalam acara Isra Mi'raj. Biasa bapak-bapak isin, inaknya kebagian pinak kanduk, inak kebagian pinak siapan makanan niki. Tapi alhamdulillah tentunya dengan semangat keimanan, keislaman dan keyakinan tiang pelunggu sami barang tahadir di tempat niki, jamaah sak mama, jamaah sak nina pada entan terbarang niki semangat karena pada entan temeli tamu surga. Nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah acara Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak pertama sila kepada bareng-bareng mengucapkan puji syukur tiang pelunggu sami kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmat sak luwih tiican tibak tiang pelunggu sami. Sampunan kemudian menghitung sesuatu sak kurang si teparan diri. Padahal sesungguhnya sudah sangat banyak dan lebih banyak sak sampun tiican si Allah Subhanahu wa taala. Andai setiap tiang pelunggu sami makin setiap orang akan tiang suruh untuk menghitung nikmat sak sampun tiican si Allah Subhanahu wa taala sibak pelunggu sami, tentu ilak kita kemudian ya terlalu banyak melapor, terlalu banyak mengeluh. Ya Allah, mangka aja aku kini jadi dengan sugih. No jak sesama tahun kuna kebem jadi dengan sugih mangka menita madon. Padahal nikmat sehat bu niki dan wah sakit semangat sempurna tante bel niki dan wah hengat. Maka kesyukuran tiang pelunggu sami terhadap semua nikmat yang sampun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki harus tetap tertera, terpatri di dalam dada tiang pelunggu sami. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki reda. Karena di antara salah satu pintu niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, beliau melewati 7 langit sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama tasawuf menjelaskan tangga-tangga langit niki. Tentu itu tidak mampu langit beda tuah enga. Bejak ruan jak langit. Ternyata sali atas niki atas batas pandangan tiang pelunggu sami, bukanlah langit. Maka 7 langit niki kemudian para ulama menjelaskan titian tangga salah satunya niki adalah titian tertinggi niki adalah ridha. Ridha tiang pelunggu sami terhadap apapun sak ican si Allah Subhanahu wa taala. Yang solah tebet si Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Yang kurang ruan tebet menurut perasaan kita masih alhamdulillah. Yang merarik malik semaman tu. Ni sama doang kena alhamdulillah. Zaknina dinarak kena alhamdulillah. Nggih, lamun saniki memang sangat riskan bahasa niki. Lamun tak bahas niki pelain laun jamaah sanina niki ya. Burung engkah laun napiaran. Engkah tertundang jadi tuan guru lamun bahasane doang laun nggih. Nggih. Maksud tiang niki ridha. Pelungguh merajin sembahyang. Rajin bersedekah. Rajin berzikir. Rajin puasa sunnah. Akan tetapi ketika tekad pelungguh sami niki kurang mentekadkan dengan sempurna terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kepada pelungguh sami, maka kuranglah nilai keimanan niki. Apa ruan kita pacu sembahyang sunnah lagu apa sak tabi Allah Subhanahu wa taala masih meragu. Karena di antara salah satu rahasia para aulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya bukan karena semata-mata lu ibadah niki doang, bukan. Karena kemuliaan dengan seandainya tu ukur hanya si ibadah. Lamun tak bandingkan kanci iblis saya paling lu ibadah. Bu. Lamun tak bandingkan kanci iblis saya paling lu ibadah. Iblis. Apa kemudian yang membuat iblis niki hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal iblis niki sudah beribadah selama ribuan tahun. Sudah bertasbih, berzikir ribuan tahun. Apa kemudian yang membuat iblis niki hina di hadapan Allah sampai hari kiamat? Karena tekad dia kepada Allah Subhanahu wa taala arak sakit. Nabi tekad merasa diri lebih baik dibanding orang lain, merasa diri lebih baik dibanding Adam, maka Allah hinakan orang niki, Allah hinakan iblis niki ke tempat serendah-rendahnya. Maka pelungguh sami tetap sembahyang nggih, dedek kena berbengkah sembahyang nggih, tetap sembahyang. Maksud tiang adalah dahulukan, sempurnakan tekad niki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sempurnaan ibadah, baru sempurnaan zikir, baru sempurnaan amalan-amalan salah lain. Makanya Nabi Muhammad ketika dia berdakwah di negeri Mekah belum menjelaskan tentang syariat, belum menjelaskan tentang hukum-hukum. Tapi fokus beliau ketika di Mekah niki adalah bagaimana mematangkan hati para sahabat niki agar kuat, agar sempurna, baru nojok salah lain. Niki adalah salah satu rahasia manusia pun ini jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, mungkin niki adalah hari terakhir, tidak salah nggih. Dari mana hari terakhir niki mungkin? Intinya masih mungkin niki dalam suasana bulan Rajab. Masih dalam suasana sak mulia. Akhir noh niki. Le embe-embe niki tahu dengan pengajian selalu yang dibahas adalah perkara Isra dan Mi'raj. Memang waktunya
momennya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hikmah-hikmah al-Isra wal Mi'raj niki ya di bulan Rajab. Dendek ya bahas di bulan Rabiul Awal lagi. Walaupun kanggo di nerak masalah lagu kurang pas papah doang. Dan Al-Mukarram Tuan Guru sampun tadi menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj, tentang ayat saniki. Cuman tiang lebih tertarik membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj niki pada sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra wal Mi'raj niki sesungguhnya adalah menerima sesuatu, menerima ideologi, menerima ajaran bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian apa yang beliau dapatkan ketika berisra wal Mi'raj niki bisa ditelurkan, bisa didapatkan dan diamalkan oleh para umatnya, umat-umat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang akan lebih banyak berbicara mungkin kaitan bagaimana cara kita beriktikad, bagaimana cara kita berideologi, karena mungkin niki ampura tiang pelunggu sami niki berada di akhir zaman, di mana semua paham, semua ideologi bisa dicari mungkin dengan HP. Nggih Bu, nggih. Metode belajar agama Islam zaman dulu, zaman kanca zaman mungkin niki sangat berbeda jauh. Lamun telai melen terlalu itu belajar agama Islam harus diundang tuan guru. Samaran niki masih konvensional harus dipertahankan. Lalu untuk ngaji, okay. Lalu untuk pinak perkumpulan, adakan Isra Mi'raj marak niki, adakan Maulid Nabi. Niki baik. Al-muhafazatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Kita menjaga, mempertahankan kebiasaan, mempertahankan ajaran yang baik niki bagus. Akan tetapi mengambil sesuatu juga yang lebih baik niku juga harus. Sistem-sistem konvensional samarak niki harus dipertahankan sebagai ciri khas keaswajaan tiang pelunggu sami. Akan tetapi kemudian metode-metode dakwah niki makin mengalami perubahan, mengalami cara yang berbeda. Luwih makin dengan sak berajah dengan internet. Ane coba ibu-ibu atau mungkin adik-adik sabajang sadedara niki, lamun tak surut ngaji, lelah tak surut gunaya. Mila tanya kejok masjid sabajang-bajang SMP SMA niki. Coba lagu ya tundang mangkit. Niki arak lomba main game. Arak lomba main game kan. Berduyun-duyun ni lalu daftar kan. Dengan HP. Ya niki memang tuntutan zamannya marak niki. Makanya kemudian tiang pelunggu sami, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian merubah metode, merubah cara untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah niki. Salah satunya marak niki Ustaz Gondrong viral makin di YouTube. Ustaz Ahmad Ihsan viral makin di YouTube. Tuan Guru Haji Supardan Khalil viral beliau di YouTube. Napi niki tujuan salah satu sebagai ikhtiar membentengi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anu lamun tayak paran diri ya tawadhu lalu makin sampunan Tuan Guru ya tawadhu. Wah, Tuan Guru ti aja isombong ti melentengat doang si dengan. Tuan Guru ti pun rekam diri melentengat si dengan.
Lagi-lagi bahwa setiap kebaikan niki sebaik apapun tamak gawean pasti arep dengan ya komen. Dia nak pelungguh, dia nak tiang sama menin tan luwih dosa. Nabi Muhammad sak paling mulia di jagat raya ini pun ketika berdakwah arep masih dengan sakit angan. Maka masalah sombong, ujub dan lain ini adalah perkara hati. Perkara li angan. Jalankan ikhtiar niki untuk mempertahankan biji jari pelunggum sami samakin kodek. Lamun tandek pertahanan paham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdhiyah niki langan sejak dini, maka 10, 20, 30 tahun akan datang khawatir tiang pelunggu sami Islam niki ya anjari Islam ada di timur tengah. Ibu-ibu melihat pelunggum sami nyangkan teman ibu bom monin trik bom dari atas balai temelen dek temele okay. Yang terjadi makin banyak perspektif di masyarakat niki yang harus dirubah. Perspektif di masyarakat kita pada umumnya ketika berbicara tentang Timur Tengah, lamun wah kanak nu sekolah hujung jauh berarti dan kasa ilmu sinpa si teparan. Seakan-akan kalau sudah tamatan Timur Tengah berarti dia sudah membawa ajaran yang baik yang maha benar. Tiang juga pernah hidup di sana masalah nggih. Tiang juga pernah hidup di negeri no soal nggih. Jadi tahu. Jangan menganggap marak niki. Karena lamun tak urun ke belakang, lamun tak baca sejarah jog belakang, singa-singa ahlus sunnah wal jamaah di kurun waktu tahun 1700-an sampai tahun 1300-an banyak niki berasal dari ulama-ulama Nusantara. Maksud tiang nabi kualitas ulama Nusantara niki tidak kemudian tidak lebih baik daripada ulama-ulama Sarai Timur Tengah. Jadi yang namanya ilmu niki Indonesia masih ya bagus. Apalagi tiang bisa pastikan originalitas Ahlussunnah wal Jamaah yang masih dipertahankan di dunia niki paling banyak niki arah Indonesia. Makanya Al-Habib Ali Al-Jufri Nabi bahasan beliau, Indonesia niki adalah benteng aswaja, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang terjadi dengan Salafi, dengan Wahabi masih ngaku aswaja. Nggih? Yang tanya mungkin dengan Salafi atau dengan Wahabi, apakah Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya, ana mutamassikun bis sunnah wal jamaah. Saya adalah orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tanya dengan lain selain aswaja, antanya Ikhwanul Muslimin IM. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya, saya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tertanya jamaah-jamaah lain selalu mengaku semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu kemudian itu bukan memisahkan diri, tapi untuk mengidentifikasi bisa Ahlus Sunnah yang paling asli. Lamun tiang pelunggu sami di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyah. Ya kembe pun marak niki untuk mudah mengidentifikasi, karena selaput manusia mengakui dicintai oleh Laila. Akan tetapi belum tentu Laila mengakui cinta mereka. Enggak, sabun akui cinta si Laila adalah cintanya cintanya si Majnun. Ya marak niki lah. Maka hadirnya Nahdlatul Ulama, ampura karena niki
Lewat dengan itu niki nggih. Maka hadirnya Nahdlatul Ulama adalah benteng organisasi yang dibentuk oleh bukan orang-orang sembarangan, dibentuk oleh para aulia, dibentuk oleh ulama-ulama yang kredibilitas keilmuannya tidak bisa diragukan lagi, yang sanad keilmuannya nyambung dengan pasti nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu mungkin wikan apa yang menjadi latar belakang kemudian Nahdlatul Ulama niki didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Niki agak serius sih ibu nggih. Di tempat derek-derek doang baut derek sekali dua bareng. Lamun kelas masalah poligami baut derek sekali bareng nggih. Sekitar tahun 1800-an, di mana pada saat niki bergejolak Timur Tengah, dan memang sampai nanti bergejolak. Pada saat niki lahirlah sebuah ideologi paham baru yang sekitar tahun 600-an Hijriah. Paham ini dulu pernah tertolak. Paham ini dulu pada awalnya dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah dan imam dengan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yaran niki. Yang seumuran kanjeng Al-Imam Subki, yang seumuran dengan Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam An-Nawawi dan lain-lainnya. Pada saat niki Imam Ibnu Taimiyah semua mengakui keilmuannya. Semua mengakui beliau adalah ahli hadis. Semua mengakui bahwa beliau adalah salah satu alim, allamah. Akan tetapi ada suatu perkara yang menjadi masalah di dalam ideologi atau pemikiran yang ditelurkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Salah satunya niki adalah ketika menganggap bahwa Allah itu bersemayam di atas langit. Misal, nggih. Dan yang lain-lainnya, sampai Al-Imam Az-Zahabi menolak pendapat gurunya sendiri. Selesai wah niki tertolak ajaran beliau. Kemudian tahun 1800-an lahirlah seorang yang mengaku diri sebagai pembaharu Islam yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, yang membawa, yang menyukai ajaran yang dulu pernah dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah. Tiang itu beraja Mas Ileh. Tiang dulu hidup di sana masalah nggih. Tiang belajar langsung sama muridnya Syekh Utsaimin. Ya. Lahirnya aliran Wahabi itu di daerah Riyadh Al-Qasim di Saudi Arabia. Dan tiang berguru langsung dengan murid-muridnya. Jadi dia yang tahu. Pada saat niki, karena Muhammad bin Abdul Wahhab didukung oleh kekuasaan oleh Raja Abdul Aziz yang memberontak kepada Syarif Ahmad, siapa namanya niki, salah satu wali Mekah pada saat niki. Qadarullah, Allah berikan kemenangan kepada dua orang ini. Maka napi maksudnya niki, ketika antara kekuasaan dengan agama niki dijadikan satu, maka sulit untuk bisa dibendung. Makanya ulama-ulama aswaja jangan fobia dengan politik. Ahlus sunnah wal jamaah, wah aku jak cukup wah pengajian wah harian masa lain lalu nunenta. Dan tahu napa dengan saja di DPR lah, dengan Wahabi di DPR, buat tebem terus napiaran keputusan tebem perbuk tebem segala macam, kalau terus. Maka penting niki untuk merompak, untuk menguasai sebuah tempat niki penting memang. Setelah kita berilmu. Nah kemudian setelah dikuasai niki terjadilah pembantaian ulama aswaja.
Dan ini memang yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Ulama-ulama Aswaja, khususnya para habaib yang dulu tinggal di Mekah dan Madinah, dihabisi, dikejar. Arak sak playu jog Indonesia, arak sak playu jog Yaman, arak sak playu jog Afrika, arak sak playu langsung jog Dayu, untuk melindungi diri dari paham-paham Wahabi Salafi niki. Ya kembe pun tematik dulu. Bukankah mereka ulama? Lagi-lagi di sinilah perbedaannya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah dengan mereka. Karena pada saat niki orang-orang Wahabi dan Salafi niki napibas, mereka menuduh ulama Aswaja sekelas Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Zaini Dahlan, dan guru Syekh Hasan Masyaf dan yang lain-lainnya. Apa kata mereka? Mereka adalah kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan. Padahal pembahasan tentang masalah wasilah, pembahasan tentang masalah tawassul, itu adalah perkara ikhtilafiyah para ulama sejak abad pertama sampai abad ke-13-14 ini. Kemudian datang paham baru yang memporak-porandakan kita ke masalah ikhtilaf ini, kemudian dibesar-besarkan, dimasukkan ke dalam masalah akidah. Mereka mengatakan tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang-orang yang bertawassul kepada ulama yang sudah meninggal dunia, maka dia syirik. Benar enggak? Betul nggih? Syirik. Maka di dalam hukum Islam, kalau orang itu sudah melakukan syirik, maka wajib diperangi. Setelah melakukan kesyirikan, maka halallah darahnya. Inilah yang melatar belakangi kemudian ulama-ulama Aswaja ini diserang. Pembenaran mereka boleh dibunuh karena mereka melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah niki. Maka terjadilah apa yang terjadi dan terjadi. Bagaimana pelunggu melihat makam-makam para sahabat, hanya yang tersisa makam Rasulullah doang dan waktu kembali. Situs-situs bersejarah semua dihancurkan. Niki akan lari ke NU nanti setelahnya. Situs-situs bersejarah dihabisi. Tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirusak. Coba makin serius tidak percaya. Tempat-tempat yang dianggap berkah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dihabisi, diperangi karena mereka menganggap ini adalah menjadi sumber kesyirikan menurut ia. Padahal ulama sudah selesai pembicaraan masalahnya ini. Wah, selesai pembicaraan masalah ini, tidak perlu diperdebatkan lagi. Akan tetapi ya wah memang. Maka kemudian lamun nak pelungguh mawikan joktu berembiruan makam inak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pelungguh mawikan langan internet. Andai tak seriuk pelunggum sami makam inak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dari perut beliau dilahirkan manusia termulia di jagat raya ni. Andai tak lalu je kubur niki, kubur paling rapat niki. Bu potuan ke kubur niki. Kanca potun, kanca di YouTube kubur inak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lulus tak ada. Lulus tak ada. Sangat-sangat tidak dihargai dan sangat-sangat tidak dihormati. Tapi kita la haula wala quwata illah. Kita tidak napi aran teh mereka yang sedang berkuasa. Maka lahirna Nahdlatul Ulama karena sebab niki. Al-Imam Kyai Haji Al-Syekh Al-Allamah Hashim Asy'ari, yang tentunya kalau bukan karena hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dari
Kiai Haji Khalil Bangkalan. Melihat ruan saat niki memang sangat huru-hara, maka pentingnya melalui petunjuk langit untuk membuat sebuah organisasi untuk membentengi paham-paham baru agar apa yang terjadi yang di Timur Tengah, apa yang terjadi di Timur Tengah kemudian sama sekali jangan sampai terjadi di Nusantara. Maka didirikanlah organisasi Nahdlatul Ulama untuk membentengi akidah tiang Pelungguh Sami dari akidah-akidah sempalan niki, tiang sebut akidah sempalan. Karena Nabi sejarah sudah membuktikan bahwa mereka memang adalah paham-paham sempalan. Ahlus Sunnah wal Jamaah NU yang di Indonesia niki, lamun guru Pelungguh Sami Datuk Bengkel apa kurang, Datuk Bagu mudah-mudahan beliau panjang umur sehat, apa tak kurang tawaduk beliau, Datuk Faisal, ulama-ulama Lombok niki. Mereka adalah orang-orang yang sanad keilmuannya sudah jelas. Sanad-sanad ajaran aswajanya sudah jelas. Mereka belajar sama ulama aswaja terus sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berbeda dengan paham-paham, salah satunya paham Salafi Wahabi. Sejarah juga mencatat paham-paham niki tidak pernah mempunyai sanad keilmuan. Sekali lagi, paham-paham niki tidak pernah mempunyai sanad keilmuan. Al-Quran niki, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kalau dipelajari bukan dari seorang mursyid, bukan dari seorang guru yang kredibilitas sanadnya tidak jelas, maka bisa dipastikan bahwa ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah niki ya terjadi keras. Tentu nih bu, tentu niki lamun dek kadu guru, lamun dek bersambung sama. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Saya seandainya berhukum kepada hukum Allah maka kafir, zalim, fasik. Oh ni terbada. Lamun wah kafir, zalim, fasik manusia niki maka lagi-lagi halal dah. Halal darah boleh diperangi. Berarti menurut mereka demokrasi ini haram. Dan semua yang menyetujui demokrasi juga ikut. Itulah masalahnya. Maka perlu kemudian membentengi adik-adik tiang, generasi-generasi langan mangkin. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan perkara baru. Sampun tetajah si Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampun niki tajah langan ridhonya Kiai Haji Khalil Bangkalan. Langan Datuk Bengkel, mungkin Datuk Bagu. Apakah tidak cukup jelas kemudian bahwa niki adalah pesan kepada tiang Pelungguh Sami untuk mempertahankan niki? Ketika datang arah paham-paham baru yang ingin merusak Nahdlatul Ulama, ampura NU niki tiang bisa pastikan adalah sebuah organisasi keramat niki. Berembiruan NU dengan sejak lain itu teman dengan sejak Belanda. Bayang api yang terkena Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada zaman Belanda lah. Teparan masih ya, membela Jepang lah iya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika membuat organisasi Nahdlatul Ulama ni kelai masih teparan ya, kompromi kan saja Jepang masih ditekan.
Jadi memang catatan sejarah NU niki memang diserang dari mana-mana. Tapi sampunan dia ragu bahwa Nahdlatul Ulama niki diisi oleh para ulama-ulama. Nahdlatul Ulama niki diisi oleh para aulia. Jadi pelunggum sami lamun tiak lalu berajah ilmu agama, lamun tak lalu pondokan anak, maka pilih pondok-pondok pesantren yang mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah niki. Nggih. Wah, lagu ya gratis lagu desa anu. Beasiswa masih keluar no masih nggih. Tiang pernah rasakan masalahnya nggih. Tiang niki pernah masalah nggih. Tiang mah ke sekolah hari niki. Tiang mah ke sekolah hari niki. Tergaji ke 500.000 sebulan. Nggih. Tiang sampai pernah ke Timur Tengah. Belajar hampir 5 tahun di bawah naungan Jami'atul Qasim. Jami'atul Qasim niki nabi iyalah ngan tahun lahir Wahabi. Di sanalah tiang berguru. Di sana tiang pernah belajar. Tiang akan ceritakan pelungguh mungkin apa yang pernah tiang lihat dan tiang rasakan sendiri di sana. Kenapa kemudian tiang pelungguh sami harus mempertahankan niki? Ketika dulu tiang belajar di Timur Tengah, apa-apa yang tiang pelajari niki ya semuanya baik memang. Tapi kitab-kitab yang dipakai ketika tiang belajar dulu di sana adalah kitab-kitab kebanyakan dari mazhab Syafi'i. Kita belajar Riyadhus Shalihin. Saya pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Kita belajar Syarah Sahihul Bukhari. Lagi-lagi yang mengarang Al-Imam Ibnu Hajar. Kita salah satunya belajar kitab Nukhbatul Fikr, ilmu hadis. Lagi-lagi yang mengarang juga Imam Ibnu Hajar. Kemudian kita pelajari juga Al-Arba'in Nawawiyah dan yang lain-lainnya. Tapi ada keanehan memang. Keanehannya di sini maksud tiang. Kita mengambil ilmu hadisnya para ulama-ulama Syafi'iyah niki. Keanehannya adalah kemudian kenapa kita tidak mengambil atau mempelajari akidah dan fikihnya. Tidak ada. Mereka hanya mengambil ilmu hadisnya saja. Bagaimana kaidah-kaidah hadisnya, akan tetapi kemudian tidak mengambil fikih dan tauhidnya. Dulu pernah yang belajar ketika di Jakarta. Arab Batul Wahabi yang datang. Jangan ditanya. Lagu iya para diri berimu lalu al-mukarram. Barak muhjatul Islam jamaah yang para diri. Jujulun tiang nomor akhi katanya, ini kan kalimat-kalimat mereka akhi gitu ya. Nah, kita akui bahwa Al-Imam Nawawi ini adalah seorang ulama katanya. Ya alhamdulillah. Imam Nawawi ini adalah seorang ulama, ahli fikih beliau niki. Dia juga adalah ahli hadis katanya. Tapi sayang memang Imam Nawawi niki, kenapa dia akidahnya yang bermasalah katanya. Allahu Akbar. Sekelas Imam Nawawi dipermasalahkan akidahnya Imam Nawawi ini dia Asy'ariyah, masalahnya itu saja katanya. Seakan-akan tidak akan mungkin lahir seorang yang ahli di bidang agama, di bidang fikih, di bidang hadis kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat mempunyai keyakinan yang baik. Maka fenomena ini terjadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian di Indonesia niki diwakili oleh Nahdlatul Ulama niki. Maka pelunggum sami apapun ruan ya datang mazhab-mazhab sabaru, yakinkan mereka niki tidak punya sanad. Walaupun marak ruan masih tengat lek julun kebenaran. Andin pun ya benar si tengah terus karena Nabi ya dalam itu lalu berguru niki
lamun hal berguru dari sesuatu yang tidak jelas, elek guru-guru yang tidak jelas keilmuannya, tahun berguru, maka dikhawatirkan kita di Indonesia ini kemudian akan terjadi perang. Di Timur Tengah, apa yang membuat mereka perang? Lalu perang atas nama agama, sak terperangin juga mempertahankan agama. Siapa yang benar? Karena dua-duanya mengakui mempertahankan agama. Akan tetapi kemudian mereka tidak mempunyai yang namanya nasionalisme. Mereka tidak mengakui nasionalisme kebangsaan dan negara. Tapi berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Antara agama, negara dan nasionalisme ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Kecintaan Pelunggung Sami terhadap agama tidak boleh kemudian membelakangi kecintaan Tiang Pelunggung Sami terhadap negara. Semangat beragama akan kemudian tidak ditelurkan oleh semangat nasionalisme, maka perang terjadi di Timur Tengah karena hanya memakai semangat beragama, tidak diikuti oleh semangat cinta negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan selapuan. Akan tetapi pertumpahan darah, Khawarij, makanya kita kembali lagi. Khawarij makin tidak ada yang mau mengaku sebagai Khawarij. Semua mazhab sepakat mereka memusuhi Khawarij. Khawarij niki lamun tak kena semangat beragama kalah jauh tenggih. Salat sunnah mereka lebih baik dibanding aswaja pada saat itu. Pada zaman Sayyidina Ali. Khawarij pada saat itu baca Qur'annya mereka lamun dek sampai mengeluarkan air mata tak mau. Ketika mereka salat tahajud dengan Khawarij niki lamun dek sampai bidang kending, lamun dek sampai nangis mereka enggak lakukan. Semangat mereka beragama orang-orang Khawarij niki pada saat itu mengalahkan marak model, seakan-akan mengalahkan semangat beragamanya para sahabat. Apa yang membuat mereka menjadi salah? Karena lagi-lagi mereka menafsirkan Al-Quran tidak pada tempatnya. Hanya semangat beragama tidak diikuti oleh semangat itu tak berguru sak kena niki. Maka terjadi siapa yang paling mendekati makin paham-paham Khawarij ini pada saat niki? Tentunya dengan yang tidak bisa hidup dengan tasamuh. Dengan seandainya tahu hidup dengan i'tidal. Dengan seandainya tahu hidup dengan tawazun. Harus seimbang niki beragama. Harus i'tidal. Harus apa rata lah mungkin i'tidal niki kan. Harus seimbang, harus banyak toleransi. Semangat doang lalu tidak diukur oleh samarak niki, maka bahaya itu beragama. Harus seimbang. Maka Nahdlatul Ulama niki langan ajaran Tiang Pelunggung Sami, guru-guru Tiang Pelunggung Sami ingin mempertahankan niki. Kita mulai dari sini. Kita harus sepakat nggih. Kita harus sepakat bahwa paham-paham niki sudah tertolak pada zaman niki. Pada zaman lain niki. Maka kita mengikuti guru-guru kita agar tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi di Timur Tengah kemudian bisa terjadi di sini. Harus mempertahankan. Dijajah Pelunggung Sami masukkan ke pondok-pondok pesantren Aswaja. Kalau ada pesantren-pesantren yang beraliran di jelas ruan, jangan dimasukkan ke sana.
Lamun sampai dimasukkan ke sana, maka sama saja memberikan mereka napas untuk berkembang. Apakah kemudian niki sebagai bentuk permusuhan? Tidak. Saya hanya ingin mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh guru-guru saya, yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang akan saya pertahankan. Sedangkan mereka sudah jelas dalam sejarahnya memang tidak mempunyai kaidah, tidak mempunyai sanad keilmuan. Maka niki bisa dipastikan bahwa pelunggum sami lemak niki di juru akhirat. Ya memang terlalu banyak perbedaan memang. Terlalu banyak perbedaan kita dengan mereka sampai terjadi marak niki. Kalau tiang pelunggum sami dengan batur-batur NW kan jelas bisa kita hidup berdampingan. Tapi kalau sudah mi'raj pelunggum sami dibid'ahkan, maulid pelunggum sami dibid'ahkan, kunut pelunggum sami dibid'ahkan, rawah pelunggum sami dibid'ahkan, zikir jamaah pelunggum sami dibid'ahkan, salawat yang diajarkan oleh ulama pelunggum sami dibid'ahkan, malahan disyirikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman, syirik. Benar enggak? Benar, tersyirikkan. Karena mereka tidak mengakui wasilah itu, karena mereka tidak mengakui tawassul itu, maka syirik kunit terkena itu. Mendek percaya tanya jawab. Kalau ketok mendek kenal, coba tanya itu. Syirik napa ndek saniki? Lamun ndek kena syirik kerat kentok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Apa hukumnya ni? Lagu saya din sambal saya kenal. Lagu di dalam mangan jak syirik nah ni nenangkan. Anikilah bahayanya. Jangan makin kita sama-sama berikhtiar. Kita sama-sama berikhtiar, yang pun masih di pondok berikhtiar untuk kita jaga Indonesia niki dengan baik. Karena benteng terakhir, organisasi benteng terakhir tiang pelunggu sami niki yang ada di Nahdlatul Ulama niki adalah benteng untuk menjaga Indonesia, untuk menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga pelunggum sami niki tetap bisa berdampingan dengan orang-orang yang di luar Islam. Maka di Indonesia niki sangat jelas di lain. Ulama-ulama pelunggum sami tatajah para wali songo dan wali-wali yang jelas tatajah. Dan waharap pertumpahan darah Islam kita letih. Satu-satunya tempat di mana penyebaran agama Islam ini tidak pernah terjadi pertumpahan darah ini hanya ada di Nusantara atau Indonesia. Kalau bukan karena kejeniusan ulama-ulama lain, kalau bukan karena kejeniusan para waliullah lain, mengkomparasikan antara syariat dengan adat, dengan negara dan yang lain-lainnya, mustahil kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan agama Islam niki menyebar dengan baik ke Nusantara. Jelas niki ibu nggih? Jalan tarawas tidak. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami niki bau yak wikan nggih, makin budaya anak niki jelas-jelas tahu ya tahu tolong, jelas-jelas tahu ya aja nggih. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan niki bisa bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bisa menjadi penyemangat awal pelunggu sami untuk bisa tetap mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.